Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Medlovers, jumpa lagi bersama saya Rohmatul Nazilah di acara Kutas, Kupas Tuntas. Pada video Kutas kali ini, saya akan memaparkan materi kelas 8 Matematika semester 1, yaitu Sistem Persamaan Linier 2 Variabel. Untuk pertemuan hari ini, kita lebih memfokuskan pada metode eliminasi dan juga metode substitusi. Sebelum melanjutkan video, silahkan subscribe, komen, dan like akun channel ini. Baik, kita langsung mulai saja ya. Oke. Persamaan linier 2 variabel. Nah, pada materi di kelas 7, teman-teman sudah belajar di mana ada yang namanya persamaan linier satu variabel ya. Nah, pada waktu kelas 7 itu, teman-teman menyelesaikan hanya satu persamaan dan hanya satu variabel yang ditentukan nilainya. Untuk level 8 ini, karena akan dicari persamaan linier dua variabelnya, maka persamaan yang digunakan juga lebih dari satu, yaitu dua persamaan. Maka dari itu, dinamakanlah sistem persamaan linier dua variabel karena lebih dari satu persamaan linier yang digunakan. Sistem persamaan linier dua variabel ini adalah dua persamaan linier dan dua variabel yang hanya memiliki satu titik penyelesaian. Oke, yang kita tahu bahwa titik penyelesaian itu, satu titik itu terdiri dari absis dan terdiri dari ordinat. Nanti tergantung variabelnya. Misalnya yang digunakan variabel X dan Y, berarti kita akan mencari keduanya. Atau misalnya variabel yang digunakan A atau B, nah kita juga akan mencari nilai tersebut. Bentuk umum dari SPLDV yaitu ya A1X ditambah B1Y sama dengan C1, ini disebut sebagai persamaan pertama, di mana A1 itu sebagai koefisien dari X. Sedangkan B1 merupakan koefisien dari Y. Dan C1 merupakan konstanta dari persamaan ke-1. Untuk persamaan keduanya, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, ini disebut persamaan kedua. Karena di sini ada koefisien X A2, koefisien Y B2, dan konstanta kedua adalah C. Dari kedua persamaan ini ada kesamaan yaitu variabelnya yang digunakan adalah X dan Y. Nah, sedangkan untuk nilai A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 itu tergantung dari nilai yang ditentukan dari soal ya. Oke. Karena kita akan menyelesaikan, tujuan pembelajaran kita itu menyelesaikan penyelesaian dari variabel tersebut, makanya di sini ada 4 metode yang bisa digunakan untuk mencari himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Ada 4 metode nih yang bisa kalian gunakan. Metode yang pertama substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode gabungan dari eliminasi dan substitusi, dan yang keempat metode grafik. Keempat metode ini akan saya sampaikan, tapi untuk video kali ini saya akan menyampaikan metode 1 dan 2 terlebih dahulu. Seperti itu. Dan ketika menyelesaikan soal, itu perhatikan instruksi soal yang diminta apakah dengan metode 1, 2, 3, atau 4. Sedangkan kalau esai ya, kalau bentuknya pilihan ganda, teman-teman bisa memilih metode yang paling efektif dan efisien nantinya. Oke, kita masuk kepada metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Metode substitusi dimulai dengan menyatakan sebuah variabel dari salah satu sistem persamaan linier dua variabel dalam variabel lain. Nah, artinya metode substitusi ini proses yang paling sering digunakan adalah proses mengganti sebuah variabel dengan variabel yang lain agar memperoleh nilai salah satu variabelnya, gitu ya.
Agar lebih memahami dengan metode substitusi penyelesaian SPLDV-nya, saya berikan 3 contoh soal. Contoh soal yang pertama, himpunan penyelesaian dari 2x tambah y sama dengan 6 dan x kurang y sama dengan negatif 3 adalah, kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya ya. Apakah A 1,2 ataukah B 1,4, C 2,4 atau D 2,-4? Oke, pembahasannya 2x ditambah y sama dengan 6. Ini persamaan pertama ya. Persamaan keduanya x kurang y sama dengan negatif 3. Oke, ini persamaan kedua. Dengan teori metode substitusi, kita akan menyatakan salah satu persamaan ini menjadi variabel yang ditentukan. Maksudnya, di persamaan pertama, saya memilih menyatakan persamaan pertama menjadi y sama dengan. Nah, ini ya. Kenapa saya memilih y sama dengan 6 min 2x gitu ya, dirubah ya. Karena di sini saya melihat persamaan pertama itu ada variabel yang koefisiennya sudah bernilai 1. Kayak gitu. Ya. Kalau misalnya dari kedua persamaan ini ada yang bernilai 1 juga, tinggal pilih mau persamaan 1 atau persamaan 2 yang dijadikan sebagai variabel yang akan ditentukan nantinya. Nah, saya pilih persamaan pertama. Terus kalau misalnya dari kedua persamaan ini tidak ada yang sama, ya, ini 2, misalnya di sini 3, di sini 3, di sini 2 lagi gitu. Berarti nanti menjadi pecahan gitu ya. Nah, jadi saya milih yang sudah tidak ada koefisiennya tapi bernilai 1 gitu. Sini ya, biar lebih sederhana. Kalau sudah persamaan 1, saya nyatakan dengan y, ini ya, y-nya tetap di ruas kiri, dan saya memindahkan 2x ke ruas kanan, jadi nilainya negatif 2x. Y sama dengan 6 kurang 2x. Nah, jadi persamaan 1 itu tidak lagi menggunakan 2x tambah y sama dengan 6, tetapi kita fokus di y sama dengan 6 min 2x lah yang dijadikan sebagai persamaan pertama. Kalau sudah, kita lakukan proses substitusi, yaitu mengganti persamaan 1 ini, tapi disubstitusikan ke persamaan kedua. Nah, analoginya gini, kita akan membuat nilai y berubah menjadi 6 min 2x, tapi di persamaan kedua. Nah, berarti teman-teman menuliskan dulu persamaan 2-nya. Kita anggap 2 ini sebagai rumah yang akan diisi oleh nilai variabel dari persamaan 1. Gitu. Tulis dulu berarti rumahnya ya, siapkan dulu rumahnya. X kurang Y sama dengan negatif 3. Oke, sekarang ada variabel X, Y di sini. Nah, ini kan rumahnya nih. Tapi kita punya isi yaitu si Y. Berarti Y ini akan kita isi dengan 6 min 2x. Berarti X-nya tetap. Y-nya kita rubah menjadi 6 min 2x. Seperti itu. Kalau sudah, kita selesaikan. Nah, ini kan masih dalam tanda kurung. Berarti kita harus mengalihkan ya. X kurang 6. Dan 6 dari mana? Kurang 6 dari negatif 1 kali 6. Ya, jadi ini ada tanda negatif itu sebenarnya nilainya 1 ya. Di sini saya tulis, sebenarnya ada 1 tapi tidak ditulis. Negatif 1 kali 6, negatif 6. Negatif 1 kali negatif 2x, positif 2x. Jika sudah, kemudian kita selesaikan dengan menjumlahkan yang sejenis. X ditambah 2x, hasilnya 3x, min 6 tetap, sama dengan negatif 3. Kemudian negatif 6-nya pindah ruas menjadi positif 6. 3x sama dengan positif 3, sehingga nilai x-nya adalah 1. Nah, sampai situ kita sudah memperoleh nilai x dengan cara mensubstitusi nilai y gitu ya. Jadi bergantian. Kalau kita mensubstitusi nilai y, kita bakal dapat x. Berarti kalau mau dapat y, kita harus substitusi x.
biar dapat Y. Caranya, substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan 1 lagi. Kenapa masuk ke persamaan 1? Kita back dulu. Persamaan 1 itu kan Y sama dengan 6 min 2X. Artinya Y, kalau mau cari Y itu sama aja dengan 6 dikurang 2X. X kita sudah dapat, yaitu 1. Berarti tulis dulu persamaan 1. Y sama dengan 6 min 2X. Substitusi 1 untuk menggantikan X. Sehingga Y sama dengan 6 kurang 2. Y sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu X-nya 1, Y-nya 4. Nah, itu cara menyelesaikan dengan metode substitusi. Oke, biar lebih memahami, kita masuk ke contoh soal 2. Himpunan penyelesaian dari X kurang 3Y sama dengan negatif 7 dan 2X tambah 3Y sama dengan 4 adalah apakah A 1,2, B negatif 1,2, ataukah C min 1, min 2, ataukah D 2, min 1. Langkahnya sama. Pertama, tulis dulu kedua buah persamaan dan pilih salah satu persamaan mau dijadikan sebagai X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, kalau teman-teman boleh tilik di sini ya, lihat lebih rinci, koefisien yang sudah bernilai 1 itu si X ini kan. Kalau di contoh soal 1 tadi kan yang sudah bernilai 1 itu Y-nya. Berarti saya buat Y sama dengan. Karena di sini X-nya bernilai 1 koefisiennya, saya buat X sama dengan negatif 3Y-nya, saya pindah ruas ke kanan, jadi positif 3Y. Jadi persamaan 1 saya rubah menjadi X sama dengan negatif 7 tambah 3Y. Persamaan Y tetap ya. Nah, the next langkah, substitusikan persamaan 1, nih, si X ini ke 2. Berarti yang jadi rumah adalah persamaan ke 2. Betul. Tulis dulu rumahnya, siapin dulu rumahnya. Isinya yang bisa diisi adalah si X. Berarti 2 ganti X-nya jadi min 7 tambah 3Y tambah 3Y sama dengan 4. Next, kalikan 2 kali min 7, min 14, 2 kali 3Y, plus 6Y, 3Y tetap, 4 juga tetap. Cari yang sejenis, ini ya. Jadi PLSP ya, jadi satu variabel tuh. 9Y sama dengan 4 tambah 14. Ruasnya pindah ya. Sehingga 9Y itu 18. Berarti kalau Y saja dibagi 9. 18 bagi 9, 2. Y-nya sudah dapat nih. Tadi ya, kita mensubstitusi X biar dapat Y. Kalau biar dapat X, substitusi Y-nya ke X. X-nya tulis dulu. X itu min 7 tambah 3Y. Nah, ini rumahnya ya. Kita isi Y-nya dengan 2. Jadi min 7 tambah 6. X sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,2. Teman-teman hati-hati ya, ketika menuliskan himpunan penyelesaian atau menuliskan titik, itu absisnya dulu, X-nya dulu, atau variabel yang berurutan sesuai alfabet dulu. X, Y, A, B gitu ya. Jadi di sini saya nulisnya min 1 dulu, baru 2. Padahal tadi kita nyarinya dapat 2 dulu ya, baru min 1. Tapi ketika menuliskan titik atau menuliskan himpunan penyelesaian, harus berurutan penulisannya. Tuh, karena himpunan pakai kurung kurawal. Oke, satu lagi contoh soal untuk metode substitusi. Himpunan penyelesaian dari 3X min 2Y sama dengan 7 dan 2X tambah Y sama dengan 14 adalah A, B. Oke, ini sudah ditentukan dari soal bahwa penyelesaian mereka berdua itu A, B. Nah, kenapa ya? Padahal yang dipakai kan variabelnya X dan Y. Nah, tapi soal menentukannya penyelesaiannya adalah A, B. Disuruh menjumlahkan penyelesaian tersebut. Jadi di sini ada 2 langkah ya, bukan 2 langkah, 2 tujuan, yaitu mencari nilai A sama B berapa. Yang kedua, menjumlahkan A dan B itu. Nah, jadi hati-hati, instruksi soal itu harus dibaca sampai tuntas. Ternyata di sini tidak menanyakan A, B, A dan B saja, tetapi A tambah B. Gitu.
Jawabannya apakah 4, 5, 7, atau 9? Itu ya. Pembahasannya seperti biasa, kita tuliskan dulu persamaan 1, persamaan 2. Coba, teman-teman perhatikan persamaan 1, persamaan 2. Ya, dengan soal ini. Nah, saya menuliskan terbalik ya, bukan terbalik. Jadi, di soal penyebutan persamaan 3x min 2y sama dengan 7 itu pertama. Sedangkan 2x tambah y sama dengan 14 itu disebutkannya kedua. Tapi saat penyelesaian saya menuliskannya tidak berurutan. Jadi dia dua nih, yang 2x tambah y sama 14 dulu. Baru 3x min 2y sama dengan 7. Kenapa ya saya memilih itu? Biar saya menjadikan persamaan 1 itu, karena dia punya koefisien 1 nih, si y-nya. Jadi saya merubah posisi persamaan yang 1 jadi 2, 2 jadi 1. Ini tidak masalah, fleksibel aja. Nah, di sini saya menyatakan y sama dengan kenapa? Karena y-nya sudah koefisiennya 1. Angka di depan huruf y itu udah 1. Nah, di sini 2x-nya pindah jadi negatif 2x. Oke, berarti sekarang kita fokus bahwa persamaan 1 itu y sama dengan 14 min 2x. Oke, fokus ya. Sedangkan nomor persamaan keduanya 3x min 2y sama dengan 7. Sama seperti contoh soal 1 dan 2, substitusi persamaan 1 ke 2. Tulis dulu persamaan 2-nya. Kemudian kita ganti, kita isi y-nya itu dengan 14 min 2x. Kayak gini ya. Kemudian teman-teman kalikan. Min 2 kali 14 negatif 28, min 2 kali min 2x positif 4x. Yang sejenis adalah 3x dan 4x, jadi 7x. Negatif 28, jadi positif 28. X-nya sama dengan 35 dibagi 7. Nah, hasil 5. Oke, di sini ada tanda panah, teman-teman. X sama dengan 5 itu sama saja dengan A sama dengan 5. Kenapa? Karena soal tadi menentukan bahwa penyelesaiannya itu adalah A, B. Nah, kenapa X sama dengan A itu sama? Karena dalam penyebutan alfabet itu X dengan Y, X dulu kan. A dengan B, A dulu. Berarti seabsisnya itu X itu dengan A. Satu nilainya yang sama ya, X sama dengan 5. Berarti kita langkah berikutnya yaitu mencari nilai Y dengan cara mensubstitusi nilai X. Nah, ini. Substitusi nilai X sama dengan 5 ke persamaan 1. Persamaan 1-nya tadi Y sama dengan 14 min 2X. Ya, jadi 14 kurang 2 kali 5. 14 kurang 10, 4. Jadi B-nya 4 ya. Y itu sama dengan B, 4. Pertanyaannya bukan A saja atau B saja, tetapi A ditambah B. 5 tambah 4, yaitu 9. Nah, itu metode substitusi. Apa yang bisa kita simpulkan dari metode substitusi? Berarti metode substitusi itu adalah proses mengganti atau proses memasukkan suatu nilai ke dalam sebuah persamaan agar variabelnya ditemukan. Gitu. Kalau kita substitusi nilai X, kita akan mendapatkan Y. Kalau kita mensubstitusi Y, kita akan mendapatkan X. Seperti itu. Kita akan masuk ke metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi adalah cara untuk mendapatkan nilai pengganti suatu variabel melalui penghilangan variabel yang lain. Untuk mengeliminasi suatu variabel, langkah pertama yang dilakukan adalah menyamakan koefisien tersebut. Nah, koefisien yaitu angka di depan huruf ya, angka di depan variabel. Harus sama dulu, baru bisa dieliminasi. Kalau sebelumnya metode substitusi kita mensubstitusi X biar dapat Y, mensubstitusi Y biar dapat X, kalau dieliminasi kita menghilangkan X dapat Y, menghilangkan Y dapat X gitu. Jadi sebenarnya sistemnya sama aja ya, metode caranya sama aja. Jadi ketika mengganti yang ini kita akan mendapatkan yang lain. Ketika menggantikan yang ini, ya gitu. Kalau eliminasi juga sama. Menghilangkan yang satu dapat yang satu gitu.
Kita lihat contoh soalnya biar lebih memahami konsep eliminasi. Contoh soalnya, himpunan penyelesaian dari 2x tambah y sama dengan 6 dan x kurang y sama dengan negatif 3 adalah apakah A 1,2, B 1,4, C 2,4, D 2,-4. Oke, kita sudah berubah metodenya ya, bukan substitusi lagi. Ketika teman-teman paham substitusi, harus paham juga yang eliminasi. Itu nggak boleh salah satu, semuanya harus paham. Oke, catatannya ketika mengeliminasi itu, koefisien pada variabelnya harus sama. Baik di persama 1 atau 2. Kita lihat. 2, 1. Ya, jadi di X yang pertama itu koefisiennya 2, di persama kedua koefisien X-nya 1. Berarti dia belum sama. Oke. Sedangkan di variabel Y yang pertama itu 1, di persama keduanya koefisiennya 1. Ini sudah sama nih. Kalau sudah menemukan ada yang sama, kita harus menghilangkan atau mengeliminasi gitu kan. Dia biar bisa hilang harus sama dulu koefisiennya, baru bisa hilang. Oke. Kenapa prosesnya harus dijumlah? Kenapa dijumlah ya? Nah, ini. Karena nanti teman-teman analoginya atau logisnya harus bisa menentukan sendiri apakah kedua persamaan ini harus ditambah atau dikurang biar disebut sebagai eliminasi. Harus ada yang hilang. Kalau ini kan fokusnya kan hilang Y. Nah, positif Y dikurang Y atau positif 1 dengan negatif 1 biar nilainya 0 gimana? Gitu kan. Positif 1 dengan negatif 1 biar hasilnya 0. Gitu ya. Ini saya logikakan dulu. Nah, harus bagaimana? Kalau kita pakai tanda kurang, kan ini 2 tanda ya, gini ya. Sebentar. Kalau kita pakai 2 tanda, kalau misal pakai 2 tanda, itu harus dipisahkan dulu ya. Nah, ini saya kurung buka, kurung tutup. Nah, kalau tandanya operasinya kurang, berarti kan nanti jadi hasilnya bukan 0 ya. Bukan 0. Tapi hasilnya adalah 2. Nah, sedangkan kalau operasinya tambah, plus 1 ditambah plus 1 ditambah 1 ditambah negatif 1 ya. Ditambah negatif 1, ini saya kurungin dulu. Nah, ini hasilnya apakah 0? Ya, 1 dikurang 1 gitu kan. Benar ya? Hasilnya 0. Ya, jadi kenapa di sini operasi yang digunakan adalah tambah. Nah, di sini karena tandanya berbeda. Nah, dan salah satu tips juga ya, kenapa bisa ditambah karena tanda pada koefisiennya beda. Ini biasanya akan membantu teman-teman ketika memilih biar hilang koefisien Y-nya ditambah atau dikurang ya, gitu. Lihat aja tandanya. Kalau di sininya tambah dan sininya kurang, berarti beda kan? Kalau beda berarti ditambah. Gitu. Oke, sekarang nilai Y-nya sudah hilang nih. Artinya sudah tidak ada lagi nilai Y. Berarti hanya ada nilai 2x ditambah x, 3x. Ini 0 kan? 6 ditambah negatif 3. Sehingga nilai x-nya adalah 1. Nah, kita sudah mengeliminasi Y, kita sudah dapat X. Gitu. Sekarang kebalikannya. Kita mengeliminasi Y agar dapat, kita akan mengeliminasi X agar dapat nilai Y. Nah, sama. Tetapi ada langkah yang harus kita lalui dulu, yaitu menyamakan koefisien. Caranya bagaimana menyamakan koefisien? Oke, kita kan mau mengeliminasi X biar hilang nih, tapi koefisien X-nya belum sama. Yang di persamaan 1 koefisiennya 2.
Di persamaan kedua, koefisiennya 1. Nah, biar sama, 2 dan 1 di sini, kita tukar posisinya. Ya. Kita tukar menjadi, ini kan awalnya koefisiennya 2 dengan 1. Nah, kita buat pengali di sini. Ya, biar sama nih, caranya biar sama nih. X biar sama. 2, 1 di sini ditukar menjadi pengali kali 1 kali 2. Kalau di sininya 2, 3, berarti kali 2, 3 kali 3 kali 2. Jadi tukeran tempat gitu, teman-teman. Kalau sudah kita buat pengalinya, otomatis nanti koefisien X jadi sama. Maka sih, ini kita lihat saja ya. 2X tambah Y sama dengan 6, kalau dikalikan 1 kan hasilnya sama, tetap. Sedangkan kalau persamaan kedua, kita kalikan 2 nih. X kali 2, 2X gitu ya. Negatif Y kali 2, negatif 2Y. Negatif 3 kali 2, negatif 6. Nah, ini sudah sama. Karena tadi kita sudah menukarkan tempat pengali ini dari koefisien X, otomatis dia pasti bakal sama. Kalau sudah sama, berarti operasinya diapakan ya biar X-nya hilang? 2X dengan 2X biar nilainya 0X, 0 aja gimana? Berarti harus dikurang. Atau dengan kata lain, kalau tanda pada koefisiennya sama, ini kan tandanya plus. Ya, tandanya plus ya. Kalau tandanya plus berarti dia sama. Kalau sama tanda itu dikurang. Tadi kalau yang sebelumnya kan, saya back dulu ya. Kalau beda ditambah, kalau sama dikurang. Nih ya, sama. Saya tandain di sini sama tandanya. Ini untuk memudahkan teman-teman memilih operasi tambah atau kurang biar variabelnya hilang, tereliminasi. Oke, kita next. 2X dengan 2X sudah 0 nih hasilnya, sudah hilang si X-nya. Udah judulnya kan mengeliminasi X ya, sudah hilang X-nya. Sekarang tinggal menyelesaikan Y. Y kurang min 2Y, positif 3Y. 6 kurang negatif 6, 12, positif 12 ya. Jadi Y-nya itu 12 bagi 3, 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya, tadi X-nya ketemu 1, Y-nya ketemu 4. Nanti saat penyelesaian boleh, bisa saja gitu, bukan boleh ya, bisa saja Y-nya dulu yang ditemukan, baru X-nya. Tapi tetap, yang namanya menentukan HP, X dulu baru Y, A dulu baru B, C dulu baru D gitu ya. Jadi sesuai alfabet. Kita masuk ke contoh soal 2. Himpunan penyelesaian dari X kurang 3Y sama dengan negatif 7 dan 2X tambah 3Y sama dengan 4 adalah A 1,2, B min 1,2, C min 1,2, D 2,1. Oke. Pertama, mencari nilai X dengan mengeliminasi Y. Ini bebas ya, mau mengeliminasi X dulu atau Y dulu, bebas. Cari yang sudah sama saja koefisiennya. Kalau X-nya belum sama, ya jangan dulu. Misalnya, udah ngeliat Y udah ada yang sama, Y aja dulu yang dieliminasi. Nanti X-nya belakangan, gitu. Di sini ya, karena koefisien Y sudah sama dan berlawanan, langsung dieliminasi. Nih, berlawanan tuh beda tanda maksudnya. Ingat ya, kalau beda tanda berarti ditambah. Ya, karena beda tanda, min plus tambah. Oke, 3 udah sama nih. Kita eliminasi Y. Tapi X-nya jadi X tambah 2X. 3X min 7 tambah 4, negatif 3. Sehingga X-nya itu negatif 3 bagi 3, negatif 1. Oke, sekarang contoh soal, masih contoh soal 2 ya. Kita sudah mengeliminasi Y, dapat X. Sekarang kita mengeliminasi X biar dapat Y. Tapi lihat, ketika kita mau mengeliminasi X, ternyata koefisiennya belum sama. Ya kan, di sini 1, di sini 2. Berarti buat pengalinya dibalik. Di sini kali 2, di sini kali 1. Kayak gitu.
Persamaan pertama berubah menjadi X kali 2, 2X. Min 3Y kali 2, min 6Y. Min 7 kali 2, min 14. Persamaan kedua akan dikalikan 1, hasilnya tetap. Dikurang ya, kenapa? Karena plus 2 plus 2, tandanya sama, dikurang. X-nya jadi hilang, jadi tereliminasi, 0. Min 6Y kurang positif 3Y, min 9Y. Min 14 kurang 4, negatif 18, jadi nilai Y-nya negatif 18 bagi min 9, hasilnya positif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu min 1,2. Jadi ya, X-nya min 1, Y-nya 2. Contoh soal ketiga. Himpunan penyelesaian dari 3X min 2Y sama dengan 7 dan 2X tambah Y sama dengan 14 adalah apakah A 4,5, B 5,4, C min 4,5, D 4,5. Pembahasannya mengeliminasi Y dulu ternyata di sini, baru nilai X. Oke. Kalau kita perhatikan dari soal, belum ada yang sama ya. Baik X maupun Y belum ada yang sama koefisiennya. Ya kan? Tidak ada yang sama ya. Jadi kalau ada soal yang memang belum ada yang sama dua-duanya nih koefisiennya, teman-teman boleh pilih mau eliminasi siapa dulu biar dapetin siapa gitu. Jadi tidak terpaku mengeliminasi X dulu baru Y atau sebaliknya. Oke, saya mencari nilai X dulu ya, berarti saya harus menghilangkan Y. Berarti kalau mau mengeliminasi Y, kita fokus pada koefisien Y. Yang mau dihilangin siapa? Y. Berarti fokus pada koefisien Y. Di sini 1, di sini min 2. Di sini 1, di sini 2. Berarti angkanya kita balik. Kali 2 kali 1. Oke, persamaan kedua tetap. Persamaan pertamanya 2X kali 2, 4X. Y kali 2, 2Y. 14 kali 2, 28. Kalau sudah, nah ini, satu tandanya plus, satu tandanya min. Tandanya berbeda, berarti ditambah. Gitu ya. Jadi 7X sama dengan 35, X-nya 35 bagi 7, 5. Oke, ada dapat ya. Sekarang kita akan mengeliminasi X biar dapat nilai Y. Sama, ini juga belum sama nih. Kalau mau mengeliminasi X, lihat depan X-nya. Lihat depan X-nya. 2, 3, berarti kali 3 kali 2. Nah, masing-masing yang atas kali 3, jadi ini ya. Kalau yang bawah kali 2, jadi ini. Tandanya sama, berarti dikurang. L, biar X-nya 0 itu dikurang. 3 kurang 4Y. 3 kurang negatif 4Y, 7Y. 42 kurang 14, 28. Y-nya 28 bagi 7, 4. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X-nya 4, X-nya 5, Y-nya 4. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan pembahasan saya dari awal sampai akhir tentang metode eliminasi dan substitusi. Semoga dua metode ini bisa kalian kuasai untuk bisa menyelesaikan latihan-latihan soal dari sekolah. Saya akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.